Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sawit dimanapun Anda berada. Kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari Pak M. Rizal Khaironi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Beliau menanyakan produksi TBS 25 ton per hektar per tahun dengan jumlah kandang kosong 23% hanya mendapatkan 5,7 ton per hektar per tahun untuk jangan kosongnya. Lalu dengan mengurangi dosis per hektar jumlah jangan kosong dengan tujuan untuk memperbaiki sifat kimia tanah dan fisik tanah, apakah berpengaruh nyata untuk produksinya? Itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian bagaimana teknis agar lahan tercover semua untuk mendapatkan jangan kosnya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila jangan kos dibuat kompos, apakah dosisnya masih tetap sama? Kemudian yang selanjutnya, hanya dengan tujuan untuk berkembangnya mikroorganisme dalam tanah dengan mengurangi dosis jankos, apakah cukup? Nah, dan yang terakhir, apabila jankos belum terdekomposisi sempurna 1 bulan setelah aplikasi jankos, apakah bisa pengaplikasian pupuk pada jankos tersebut? Baik, terima kasih Pak Rizal Khaironi atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Memang jankos itu dihasilkan sekitar 22 atau sampai 25% dari TBS yang diolah. Seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Rizal Khaironi ini, apakah dosis jankosnya bisa dikurangi? Biasanya kan jankos 30 sampai 40 ton per hektar ya, seperti itu. Apakah bisa dikurangi? Bisa, tidak ada masalah. Caranya bagaimana? Kita harus lakukan pemetaan kebun kita dulu. Artinya kita harus tahu blok-blok mana yang prioritas memperoleh jankos. Misalnya blok-blok tanaman yang memiliki jenis tanah dengan fraksi pasir yang tinggi, solum yang dangkal dan selanjutnya. Nah, itu menjadi prioritas. Sementara blok-blok yang lainnya nanti dulu. Jadi dengan menggunakan skala prioritas seperti itu Pak Rizal Khaironi. Jadi biasanya kalau blok-blok yang dekat dengan pabrik itu lebih gampang aplikasinya. Nah, dan biasanya tanahnya cukup baik. Jadi kita adakan pemetaan terlebih dahulu. Mana blok-blok prioritas yang harus kita aplikasi bahan organik. Contohnya tadi ya, blok-blok dengan jenis tanah dengan fraksi pasir yang tinggi, solum yang dangkal dan seterusnya. Kemudian apabila jankos dibuat kompos, apakah dosis per hektarnya tetap sama? Berbeda, tentu saja berbeda. Aplikasinya juga berbeda. Biasanya kalau kompos kita aplikasikan langsung di dalam piringan gitu. Kalau jankos tadi bisa di interrow ya, atau di antar baris, atau di antar pohon, atau bahkan di piringan di bagian luarnya. Tapi kalau kompos biasanya kita aplikasikan di piringan pohon. Berapa dosisnya? Bisa 10 ton per hektar atau 15 ton per hektar, seperti itu. Berapa per pohon nanti tinggal konversi saja berapa pohon 1 hektarnya. Biasanya 25 kilo sampai 50 kilo komposnya per pohonnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apabila jankos belum terdekomposisi sempurna 1 bulan setelah aplikasi jankos, apakah bisa pengaplikasian pupuk pada jankos tersebut? Bisa sekali gitu. Malah untuk mempercepat proses dekomposisi jankos, biasanya kita taburkan urea dan dolomit di atas jankosnya supaya segera terdekomposisi. Kenapa? Karena mikroorganisme juga membutuhkan air dalam melakukan aktivitasnya. Jadi dengan penambahan pupuk urea itu artinya menyediakan hara nitrogennya bagi mikroorganisme, sehingga nanti menghindari persaingan pengambilan hara nitrogen antara tanaman dengan mikroorganismenya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Rizal Khaironi. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Salam sukses selalu. Jayalah sawit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.